Rosa segera mengambil stetoskop dan memeriksanya, kemudian mengecek luka di belakang kepalanya. Duduk kembali di kursi, gadis tersebut berkata tanpa ekspresi. "Selamat Tuan, Anda mengalami amnesia. Nanti aku akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini permanen atau hanya sementara? Oke?" Hah? Tapi bagaimana aku bisa melukai diriku sendiri? Apa yang kulakukan sampai membuat diriku terluka? Eh, Ngomong-ngomong, apakah ini di rumah sakit? Tapi mengapa aku tidak melihat perawat di sini? Ia bertanya lagi. Rosa tidak tahu harus menjawab apa. Dia berjalan keluar dan memanggil seluruh rekannya. Beberapa menit kemudian, 4 orang masuk ke dalam ruangan, membuatnya mengernyitkan alis. "Siapa kalian?" "Kami adalah dokter yang merawatmu." Adit berusaha menenangkannya. "Untuk sementara waktu, kami masih harus mengecek kondisimu sampai kamu benar-benar pulih," ucapnya lagi. "Di mana keluargaku? Apa ada seseorang yang aku kenal di sini? Di mana aku? Siapa aku? Siapa kalian?" Pria tersebut mulai panik. Dia melepas jarum infus yang ada di tangannya. Ini membuat Rosa kaget dan sedikit marah. Berjalan mendekatinya, ia menampar pipinya. Plak! Semua yang ada di ruangan itu shock dengan sikap Rosa, kecuali Gavin. Dokter yang satu ini masih terlihat tenang. "Tenanglah," gertaknya. "Kalian semua keluar," perintah Rosa pada rekan-rekan timnya. "Aku tahu, kamu pasti panik kan sekarang. Tapi tolong, dengarkan aku dulu, oke? Aku akan menjelaskan padamu." Suara gadis itu berubah normal. Membuka laci di samping tempat tidur, ia mengambil sebuah file dan menyerahkannya pada pria itu. "Aku menemukanmu di tengah lautan setahun yang lalu. Kondisimu sangat kritis saat itu. Jadi, kami menyelamatkanmu. Luka yang ada di kepalamu cukup parah, dan mungkin itu yang membuatmu hilang ingatan. Beberapa jam setelah operasi, kamu juga mengalami kejang. Dokter Gavin yang membuatmu dalam kondisi koma." Rosa menjelaskan. Membungkukkan badannya sedikit, ia lalu mengambil sebuah kotak di bawah tempat tidur. "Dan ini adalah barang-barangmu saat aku menemukanmu." Meletakkan file yang ada di tangannya, pria tersebut membuka kotak itu. "Kami tidak menemukan KTP atau apapun yang bisa menunjukkan identitasmu." Dia menyentuh sebuah device kecil yang mirip seperti Bluetooth earphone. "Itu juga rusak," ucap Rosa ketika melihatnya memandangi benda tersebut. Kemudian tangannya menyentuh benda lain, sebuah kalung dengan mata berbentuk kupu-kupu. Pria itu mengernyitkan alisnya. "Oh, itu hanya kalung biasa dan tidak membantu kami menemukan identitasmu." Lalu matanya juga tertuju pada satu set seragam warna hitam yang sepertinya sengaja dibuat kustom serta berasal dari bahan berkualitas tinggi. "Di mana kamu menemukanku?" Ia bertanya dan melihat matanya. "Anis itu. Di dekat rumahku, di pinggir pantai Jepang.
Mungkin kamu terbawa ombak saat itu. Oh iya, dan satu lagi. Sebelum aku menemukanmu, terjadi yang besar di sana, di tengah lautan. Aku juga sudah mencari tahu tentang itu. Tapi aku tidak menemukan kru sama sekali. Ucapnya lagi. Oke, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Aku akan mencari tahu tentang diriku sendiri. Pria itu berdiri. Namun sebelum ia bisa berjalan, tubuhnya tersungkur ke lantai, membuat Rosa berteriak memanggil nama Gavin. Gavin! Dengan cepat ia menutupi daun telinganya. Tenanglah, aku belum meninggal. Aku merasa lemas di kakiku. Gavin dan yang lain bergegas masuk ke dalam kamar. Sakit ya? Tanya Gavin dengan ramah. Pria itu mengangguk dan menyentuh kakinya. Mata mereka seketika tertuju pada Rosa. Sungguh ya kamu ini, Rosa. Cecil geram dengannya. Tertawa kecil, gadis bermata coklat itu menaikkan pundaknya. Gavin membantunya berdiri dan berbaring kembali di tempat tidur. Karena sekarang kamu sudah sadar, mungkin kami tidak bisa sering-sering lagi main ke sini. Tapi tenang, kami akan tetap membantumu. Terutama aku. Aku akan membantumu mengembalikan bentuk badanmu. Setahun yang lalu, aku sangat senang loh kalau melihat budimu. Adit tersenyum padanya. Jangan ngomong ngawur lagi deh. Cecil menepuk lengan Adit. Kenalkan, aku adalah Cecil, dokter anestesi. Dan yang bawel ini, Adit namanya. Dia yang akan membantu treatmentmu. Lalu yang di sebelah sana, yang memiliki wajah tampan sepertimu, namanya dokter Gavin. Dia adalah dokter bedah. Dan di sebelahnya adalah dokter Rosa. Keduanya lah yang berperan penting dalam operasimu. Cecil memperkenalkan semua yang ada di sana. Oke, sekarang kita mencari nama untukmu, oke? Keempatnya heboh sendiri memikirkan nama untuk pasien mereka ini. Ada yang mengusulkan Jason, yaitu singkatan dari Jack Donson karena dia ditemukan di laut. Kemudian Eggy, karena dia tidak mengetahui identitasnya, bahkan sampai James Bond. Ia tersenyum dan bersyukur bertemu dengan orang-orang baik seperti mereka. Aku akan memakai nama Ivan. Hah? Ucapan pria itu membuat mereka hening seketika. Hari berikutnya, Adit membantu Ivan duduk di kursi roda lalu mendorongnya keluar kamar. Dia melihat interior rumah itu. Didominasi oleh warna putih dan desainnya simpel. Terdapat sebuah kaca jendela yang besar dari ujung atap sampai ke lantai. Tepat di luarnya adalah taman bunga warna-warni. Dit, di mana kita sebenarnya? Ia bertanya karena penasaran. Dia tahu ini adalah rumah Rosa, tapi seluruh fasilitas yang ada di sini mirip seperti di rumah sakit. Adit hanya tersenyum kecil, kemudian mendorongnya ke ruangan gym. Di sana penuh dengan alat-alat nge-gym serta perlengkapan terapi. Ayo, aku akan membantumu untuk berdiri. Adit membantunya untuk bangkit dari kursi roda lalu berpegangan pada sebuah besi untuk terapi. Beruntung hari ini masih weekend, jadi aku bisa datang kemari. Sebenarnya aku, Cecil, terus Gavin. Kami tinggal di apartemen yang tidak jauh dari sini. Sementara rumah ini
Belum sempat Adit melanjutkan kata-katanya, ada suara anak kecil yang memanggilnya. Om Adit! Teriak anak itu dengan suaranya yang cute. Ivan menolehkan kepalanya melihat sosok mungil yang berdiri di depan pintu. Setelah membantunya duduk kembali ke kursi roda, mereka menghampiri anak itu. Ayo, Davi, kapan kamu datang kemari? Tapi tadi kok Om tidak melihatmu? Adit menggendong anak kecil yang ternyata bernama Davi tersebut. Baru saja, Pak Edi yang membawaku kemari. Aku kangen dengan Mami, tapi Mami selalu sibuk. Ia cemberut. Oh, sudah, jangan sedih. Kan ada Om di sini. Nanti Om akan bermain denganmu, oke? Adit berusaha menghiburnya. Siapa itu? Davi menunjuk pada Ivan. Oh, ini pasien Mami, namanya Om Ivan. Ayo, say hi sama Om Ivan. Halo Om, ia malu-malu. Halo juga Davi. Ivan menyapa anak itu dengan ramahnya. Anak itu memiliki mata berwarna hitam pekat dan rambutnya sedikit bergelombang. Dia terlihat cute dengan senyuman di wajahnya. Dev, suara Rosa mengagetkan ketiganya. Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat kembali ke kamarmu. Nada bicaranya seperti sedikit marah. Apa? Ini anaknya Rosa. Aku pikir dia masih anak-anak. Ternyata dia sudah berkeluarga dan memiliki anak. Aku jadi penasaran, yang mana suaminya? Batin Ivan. Davi, cepat masuk ke kamar. Nanti mamimu berubah menjadi Hulk. Ucap Adit pada Davi. Anak kecil itu mengangguk dan dengan tangan mungilnya ia melambai pada keduanya sebelum masuk ke kamar.